Baik, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat LSI semua yang mungkin ada dari luar Indonesia dan termasuk seluruh Indonesia. Alhamdulillah, senantiasa puja-puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa Sahabat sallim LLC yang bikin saya Allah, mohon maaf kalau suaranya satu-satu mulai saya matikan ya, biar nanti suara saya dan Mas Ketum yang hari ini jadi narasumber bisa terdengar dengan jelas ya. Baik, sebelum kita mulai, saya perkenalkan dulu siapa ini Mas Ketum ini ya. Saya panggilnya Mas Ketum karena memang beliau ini orang yang sangat ramah. Jadi kalau di Jawa itu memanggil akrab itu adalah Mas ataupun Mbak ya. Jadi saya ingin agar dia lebih ramah sama saya ya. Tapi ramahnya bukan berarti rajin menjamah. Iya. Ini ramah betulan ya. Nah, Mas Ketum ini yang saya tahu beliau ini kalau dari S1-nya sih dia latar belakangnya bisnis manajemen ya, dan bergerak banyak di bisnis yang memang berhubungan dengan wellness ya. Nah, nanti kita akan bincang-bincang tentang wellness karena topik yang dia bawakan hari ini adalah wellness for life. Bagaimana wellness itu buat kehidupan. Nah, kenapa kita sangat senang hari ini? Karena beliau ini sekarang menjabat Ketua Umum OKOC Wellness Indonesia. Nah, nanti kita coba belajar banyak ya dari Ketua Umum OKOC Indonesia dari sisi wellness ini, agar betul-betul memberi manfaat kita selaku anggota Life Learning Club. Baik, tanpa memanjangkan waktu, karena waktu kita singkat, sudah mendekati maghrib, alangkah baiknya langsung saya minta nanti Mas Ketum siap-siap untuk ditanya, karena ini bincang santai ya. Ya, sebelum siap-siap bincang santai, mungkin Mas Ketum dulu tuh pengen memperkenalkan diri agar lebih akrab sama Mbak Kakak ya, bisa jadi adik, abang, none gitu ya. Karena di sini sahabat LLC ini jadi muda semua nih Mas Ketum. Iya. Ya. Alhamdulillah. Mungkin karena dipanggil Mas, jadi lebih muda lagi dari Mas Ketum ya. Insya Allah. Silakan Mas Ketum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali sore hari ini bisa bertemu dengan teman-teman dan juga menambah saudara lagi. Di sini banyak, sebagian besar belum saya kenal, walaupun ada 1-2 mungkin di sini yang sahabat-sahabat saya juga ada, Mas Agus Utomo, kemudian juga ada beberapa. Insya Allah ini menjadi sebuah wasilah bagi kita untuk terciptanya sebuah silaturahmi yang kita yakini akan memanjangkan umur kita dan juga mendatangkan rezeki kita. Insya Allah. Sebelumnya, perkenalkan nama lengkap saya Dewo Yogisworo. Kebetulan kalau Pak Edi Iskandar manggil saya Mas Ketum, saya manggil beliau Master, ya. Karena saya ilmunya nggak ada apa-apa dibandingkan dengan Master Edi, ya. Jadi sebenarnya terbalik harusnya saya jadi moderator, beliau jadi narasumbernya nih. Tapi Masya Allah ini karena kebetulan mungkin ini rumah beliau, jadi gantian kelihatannya seperti itu. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Master Edi Iskandar yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk bertemu dengan orang-orang luar biasa di sini. Orang-orang insan-insan yang saya yakin memiliki visi, memiliki misi, dan memiliki juga niat yang luar biasa untuk perbaikan bangsa negara kita ini. Amin. Di sini saya berbicara atas nama sebagai Ketua Umum OKOC Wellness Indonesia. Mungkin Bapak Ibu sudah paling tidak sudah mengetahui setidaknya, memang kalau OKOC memang adalah sebuah gerakan sosial yang memang digagas oleh Bang Sandiaga Uno, yang awalnya memang pada saat Pilkada 2017 kalau nggak salah ya, pada waktu beliau jadi Wakil Gubernur. OKOC sendiri itu singkatan dari OK, makanya semuanya itu adalah huruf kapital semua. OKOC, One Kecamatan, One Central Entrepreneurship.
Jadi memang niatnya awalnya adalah di setiap kecamatan waktu itu diciptakanlah pusat-pusat pemberdayaan UMKM, penciptaan UMKM yang melalui jiwa entrepreneur. Dan ternyata dalam perkembangannya berjalan terus sampai dengan sehingga saat ini di OKOC sendiri sudah terdapat sekitar 110 penggerak. Jadi termasuk OKOC Wellness. Nah, masing-masing penggerak ini bidangnya masing-masing. Ada OKOC Tani Nelayan, ada OKOC Agrowisata, ada OKOC Beauty, bahkan ada OKOC Medical juga seperti itu. Dan banyak, semuanya ada sekitar 110. Nah, kami memang termasuk yang cukup baru, yaitu kita menandatangani fakta integritas dengan PGO. PGO adalah Perkumpulan Gerakan OKOC sebagai payung hukum daripada penggerak OKOC ini seluruh Indonesia. Kita tanggal 13 Januari 2020 ini, jadi baru berjalan sekitar 6 bulan. Jadi apa yang kita lakukan juga semuanya dalam tahapan perjalanan di awal, penguatan organisasi dan juga sosialisasi organisasi kita. Alhamdulillah, kesempatan yang baik ini saya dapat kesempatan dari Master Edi untuk berbicara. Dan kebetulan alhamdulillah Master Edi bersedia juga menjadi pembina OKOC Wellness kita. Terima kasih Mas Edi sebelumnya atas kesediaan beliau untuk menjadi pembina kita. Karena memang beliau ilmunya luar biasa. Bapak-Ibu sekalian, untuk OKOC sendiri adalah sebuah gerakan sosial. Jadi kalau OKOC Wellness sendiri adalah sebuah gerakan sosial yang memang bertujuan untuk menciptakan pembukaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya melalui entrepreneurship dalam bidang wellness industri. Nah, sedangkan wellness industri ini sendiri memang sebuah industri yang berbeda dengan illness. Jadi kalau misalnya ada dua, illness dengan wellness. Illness industri adalah industri dalam tanda kutip untuk sakit. Nah, sedangkan wellness industri adalah industri untuk bugar. Karena bahasa harfiahnya wellness adalah bugar. Nah, mungkin nanti akan ada sesi yang lebih lanjut lagi dalam itu. Mungkin untuk di awal perkenalannya begitu dulu, Master. Ya, tapi saya ingatkan di sini panggilannya Abang ya. Bang Edi. Saya kalau manggil Bang Edi jadi ingat Bang Edi Silitonga nanti. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Iya. Kan Bang Edi Silitonga itu kan ada lagunya Ayah gitu kan. Oh iya betul. Kembalilah padaku ya. Iya. Jadi gini Mas Ketum, alhamdulillah memang yang hadir hari ini itu adalah orang-orang hebat ya, karena mereka di tengah kesibukan. Bahkan tadi ada yang Mbak Linda itu, beliau itu lagi dalam perjalanan ke Jambi ya. Luar biasa. Tapi masih ikut mendengarkan. Kemudian ada Pak Ibrahim ya, Bang Ibrahim itu di Kalimantan. Dia udah tahu ini dia langsung on kan, padahal dia dalam perjalanan pulang ke rumah itu naik bus ya. Masya Allah. Yang lainnya ini luar biasa, ada Mbak Eyang Sarsito, itu saya lihat luar biasa. Ada talk dari sahabat kita yang ada di Solo, beliau ikutin itu, ada Mas Heri ya. Kemudian Mbak Ade, Mbak Marni, yang mungkin saya tidak bisa sebut satu-satu. Jadi kita beruntung sekali nih kehadiran Mas Ketum ini ya, sahabat LLC semua. Mas Ketum tadi sedikit sudah menjelaskan tentang OKOC Wellness. Sebenarnya sejarah OKOC Wellness itu kenapa sih bisa ada terbentuk OKOC Wellness? Apa sejarahnya itu, Mas? Ya, jadi sebenarnya ini sebuah gagasan dari teman-teman kita semua yang memang sejak 2005-2006 kita sudah bergerak di bidang wellness ini, bidang industri ini. Dalam artian untuk kesehatan holistik. Memang kita cukup hati-hati nih berbicara seperti ini karena memang ada PP yang terbaru, ya PP 103 yang memang memisahkan. Kita tidak boleh penggunaan tenaga kesehatan medis dengan tenaga kesehatan tradisional. Ini kita harus hormati. Jadi memang kita harus dalam artian ekstra hati-hati berbicara seperti itu. Tapi paling tidak kalau sedikit bicara, ini sejarahnya adalah Bang Edi, bahwa teman-teman ini memang melihat perkembangan daripada wellness industri. Memang kalau di Indonesia sendiri itu kesannya cenderung memang jauh sekali dibandingkan dengan mungkin kesehatan yang sifatnya formal atau medis seperti itu.
Walaupun faktanya sebenarnya untuk natural doctor seperti itu sudah maju sekali, gitu, maju sekali. Saya 2005 sempat dapat kesempatan untuk berkunjung ke Tianjin, ke Beijing. Di sana itu luar biasa perkembangan untuk herbalnya, seperti wellness-nya seperti itu. Dan itu terjadi saat ini, Nah, makanya kemarin kita bersama teman-teman ngelihat, kita lihat ada OKOC Tani, ada OKOC Express, Ekspedisi, ada OKOC yang lainnya. Kita berpikir, kok wellness belum ada ya? Padahal wellness ini adalah bidang yang kita tekuni selama ini. Dari tahun 2005 kita bareng-bareng dengan teman-teman penggerak-penggerak ini, mungkin memang lebih cenderung ke biasanya kita sebut kesehatan holistik. Walaupun kalau kita bicara dalam artian wellness industri sendiri itu sangat luas, dia meliputi 8 bidang. Tapi memang kebetulan para pendiri kita adalah memang para praktisi-praktisi untuk kesehatan holistik seperti itu. Nah, jadi kita melihat ini bahwa sesungguhnya yang namanya Ya, halo Bang Ketum, Mas Ketum, suaranya menghilang. Mas Ketum, kesehatan holistik. Mas Ketum, ada gangguan sinyal ya di sana ya. Semoga cepat gangguan sinyalnya ya. Mas Ketum. Ya. Baik. Ya. Lanjut Mas. Ya, muncul lagi Mas Ketum. Mungkin ya, di saya di saya ada gangguan sinyal, Mas Ketum juga. Gangguan juga. Ya, ini kita lagi sama-sama harus bersabar ini. Ya. Silakan lanjut, Mas. Kita tetap setia mendengarkan. Ya, intinya kita dengan teman-teman mempunyai kesamaan visi. Yuk sama-sama kita menggalakkan entrepreneurship dalam bidang wellness. Karena mohon maaf, memang selama ini banyak bahwa teman-teman yang mungkin dari SMK Kesehatan ataupun mungkin yang mereka belajar kedokteran sebagainya, mereka memang berpikirnya hanya untuk di bidang kesehatan medis saja. Namun sesungguhnya ada peluang yang lain, yaitu yang dinamakan Yankestrat, yaitu tenaga pelayanan kesehatan tradisional, dan itu legal, dan itu berizin pula, dan itu juga dilindungi oleh undang-undang. Selama menggunakan sesuai dengan aturan yang berlaku seperti itu. Nah, kita ingin mendorong bahwa ini ada sebuah peluang. Betapa banyak lulusan SMK Kesehatan, betapa banyak juga lulusan mungkin kedokteran yang mungkin saat ini agak kesulitan mungkin untuk mendapatkan bisa dikatakan tempat untuk mengabdikan ilmunya seperti itu. Nah, kita ingin memberikan ini loh, ada sebuah peluang baru. Bukan hanya dengan terapis saja, banyak sebenarnya. Kita bisa bermain di terapis sebagai tenaga Yankestratnya, atau mungkin kita bisa bicara dengan industrinya, yaitu industri hulu dan hilir dari herbalnya dan sebagainya. Banyak petani-petani kita mungkin yang nanti kita bisa linkkan dengan pabrik-pabrik herbal. Karena memang daripada kejadian pandemi ini banyak hikmah yang kita dapatkan. Salah satunya adalah bermunculannya perusahaan-perusahaan farmasi dalam tanda kutip yang tadinya fokus kepada obat-obatan medicine, tapi sekarang mereka sudah mulai merambah ke herbal. Nah, sesungguhnya ini sudah dimulai oleh negara-negara lain. Seperti saya katakan tadi, 2005 saya ke China, itu pabrik herbal itu luar biasa. Sudah seperti pabrik farmasi. Standarnya pun standar farmasi seperti itu. Mereka sudah menekankan GMP. Mungkin kita GMP baru sekitar 5 tahun belakangan ini, Good Manufacturing Practices, di mana sebuah pabrik harus menerapkan standar yang tinggi untuk sebuah produk dari pabrik. Bahkan mereka sudah bisa mengeluarkan satu batch itu, obat herbal, itu sampai ketahuan sampai shift-nya. Saya waktu itu kebetulan seperti pabriknya. Jadi sampai shift-nya, siapa yang bekerja di shift itu, jam berapa shift-nya. Jadi kalau terjadi mungkin ada mail produk, ataupun ada fail, itu bisa ketahuan ini siapa yang bertanggung jawab, sampai seperti itu. Nah, alhamdulillah saya melihat di Indonesia saat ini khususnya ada perusahaan-perusahaan besar, saya nggak boleh sebutkan, tapi yang jelas sekarang iklannya luar biasa,
dan bahkan bisa tidak salah kalau perusahaan ini menisbahkan dirinya sebagai pelopor untuk herbal dalam tanda kutip herbal yang memiliki teknologi tinggi. Saya pikir sah-sah saja karena memang sampai saat ini belum ada memang perusahaan yang melakukan itu. Nah, jadi menarik dan akhirnya kita bersyukur juga. Nah, jadi tadinya hanya dari sisi mungkin tenaga yang keserat saja, tapi saat ini produk-produknya pun sudah mulai diakui. Ya, alhamdulillah, Master. Jadi ini kita kembali lagi dari keprihatinan kita, ternyata sekarang hikmahnya dengan pandemik ini lebih terbuka. Ya. Sebenarnya kemarin kita sempat ini juga sempat punya harapan besar karena kebetulan kan Menkes kita Mas Terawan kemarin itu kan memang beliau cukup memberikan ruang untuk herbal seperti itu. Jadi tapi wallahualam ya, saya nggak tahu berita terakhir, tapi yang jelas sampai saat ini kita dengan teman-teman berusaha tetap mendorong bahwa masyarakat akan lebih tahu apa sih itu kesehatan holistik. Dan ternyata ada loh opsi lain selain dari rumah sakit, yaitu rumah sehat. Mungkin itu dulu, Master. Bang Edi, mohon maaf. Ya. Alhamdulillah, ini Mas Ketum. Ini kalau kepanjangan, mohon maaf nih. Luar biasa penjelasannya ya Mas Ketum ya. Karena nanti tentu ini kita akan hubungkan dengan sahabat LLC. Namun sebelum itu, karena ini bincang-bincang santai, mungkin sementara moderator dulu yang kasih pertanyaan ya sahabat, para bersabar. Sebenarnya visi misinya OKOC Wellness itu apa sih Mas Ketum? Apa visi misinya OKOC Wellness Mas Ketum? Ya, kalau visi kita memang kita ingin pelopor untuk sebagai gerbong lah, lokomotif untuk penciptaan masyarakat Indonesia untuk kesehatan holistik dengan wellness industri, mengetahui potensi wellness industri secara umumnya. Mungkin secara visi besar seperti itu. Sedangkan misi kita memang kita mentargetkan dalam waktu katakan 1000 wellness. Ya, sempat hilang tadi suaranya. Maksudnya itu iya. Targetnya 1000 entrepreneur dalam bidang wellness ya, Ketum ya? Gitu. Jadi nanti kita membuat kanal yang kita sebut dengan Wellness Planner Community. Iya. Untuk lebih realnya kita untuk target pertama misinya 1000 dulu saja. 1000 Wellness Planner. Baik. Kalau gitu alhamdulillah nih Ketum, karena di Life Learning Club itu juga akan membina 1 juta entrepreneur. Iya. Jadi kita Masya Allah. Masya Allah. Tapi gini Ketum, ini kan udah banyak menyinggung masalah wellness. Ya. Sebenarnya wellness itu apa sih sebenarnya wellness? Apa maksudnya wellness itu? Ya, oke. Kalau secara harfiah wellness itu kan bugar ya. Jadi bahasa etimologinya dalam bahasa adalah bugar. Jadi kalau misalnya kita bicara fase kesehatan itu kan ada yang posisi dari pertama preventif, pencegahan, kemudian dia bila sudah sakit berarti nanti masuk ke kuratif, kemudian pada sakit kemudian diobati dia masuk rehabilitatif, dan terakhir adalah promotif, yaitu pada sehat kemudian dia menjadi bugar seperti itu. Jadi memang kita bermain di fase 1 dan 4, yaitu preventif dengan promotif. Yaitu kita di bisnis, tadi katakan bisnis wellness. Karena di bisnis yang satu lagi, usaha itu adalah namanya ada illness industry. Illness industry kita melihatnya identik dengan yang dinamakan dengan rumah sakit. Umumnya, mohon maaf kalau mungkin saya salah, boleh kita sharing, berbicara ataupun diskusi. Umumnya rumah sakit itu memang yang mendatangi adalah orang-orang sakit. Sedangkan kita adalah wellness industry. Jadi wellness ini adalah orang yang tidak sakit pun dia memerlukan, dan orang yang sehat pun, dan orang sakit pun dia juga pasti memerlukan juga, dan orang sudah sehat pun dia juga memerlukan. Jadi keempat fase ini kita masuk semuanya adalah wellness industry gitu. Jadi mungkin hanya beda wellness bedanya dengan illness. Kalau illness adalah yang cenderungnya sakit kemudian diobati, itu di fase kuratif dengan rehabilitatif. Sedangkan kita di preventif dengan promotif. Seperti itu. Mungkin begitu, Bang Edi? Jelas sekali ini, Mas Ketum, penjelasannya. Kemudian ini, Mas Ketum,
kalau tadi sudah dimulai dari awal tahun, berarti kan sudah berjalan beberapa bulan tuh. Ya, Apa aja sih aktivitas dari OKOC Wellness saat ini? ya. Memang dengan adanya pandemik corona ini, ya kita harus mengakui bahwa ada beberapa target program kerja yang kita targetkan awalnya memang ada juga yang tertunda. Tapi paling tidak kita kemarin berusaha semaksimal mungkin apa yang kita bisa lakukan. Ya di antaranya kemarin akhirnya kita sempat juga beberapa mengadukan bekerja sama dengan OKOC Pusat. Kita waktu Ramadan kita ada namanya program Birama Bincang Ramadan Manfaat. Jadi kita itu juga isinya adalah asosiasi mengenai kesehatan holistik. Itu isinya seperti itu karena memang niat kita awal adalah menjelaskan, mensosialisasikan kepada masyarakat tentang wellness industri ini yang identik dengan kesehatan holistik seperti itu. Namun memang kita juga berusaha menjembatani kerjasama. Jadi memang kalau di OKOC ini sendiri, di PGO-nya, di induknya, dia tidak boleh berbisnis, tidak boleh berusaha. Tapi kalau penggeraknya, memang kita harus berusaha. Karena logikanya, bagaimana kita ingin melakukan sebuah kegiatan sosial kalau kita tidak mempunyai, dalam tanda kutip, mungkin amunisi seperti itu. Atau mungkin kalau lebih ininya lagi, lebih bahasa sakleknya lagi, karena kita ingin menciptakan entrepreneur, bagaimana kita bisa menciptakan entrepreneur kalau kita sendiri pun belum menjadi seorang socio entrepreneur lah seperti itu. Jadi kita berusaha membuka kerjasama, diantaranya kita ingin membangun, kita punya program yang kita namakan ada wellness store, kemudian ada wellness house, kemudian wellness center, dan wellness village. Wellness store ini adalah toko-toko yang berhubungan dengan produk-produk wellness. Kemudian wellness house itu semacam geria sehat ataupun semacam rumah panti sehat ya, karena kita tidak boleh menggunakan istilah klinik. Karena klinik itu istilah medis. Jadi kita mungkin menyebutnya panti atau geria sehat. Kemudian wellness center adalah pusat, ini gabungan antara geria sehat ini dengan toko untuk wellness. Dan wellness village ini kita sebuah kawasan terpadu, di mana di situ menggabungkan dari hilir sampai hulunya. Jadi di sana dibangun sebuah kawasan terpadu untuk pendekatan holistiknya. Mungkin kalau kita melihat sudah ada ya yang di rumah sakit holistik yang di Purwakarta seperti itu, mungkin lebih kurang seperti itu. Cuma di sana ada sekitar kawasan 40 hektar, tapi mungkin nanti tergantung kerjasamanya kita diberikan amanah berapa hektar di sana. Tapi kita sudah mulai dengan rumah dulu untuk terapi di sana. Dan di Jakarta sendiri, mohon doanya nih, kita ada kegiatan ingin mendirikan sebuah wellness center di kawasan Pancoran. Yang intinya nanti di situ sebagai sebuah pusat pelayanan masyarakat untuk kesehatan dengan pendekatan kesehatan holistik. Nah, kemudian kita juga saat ini ingin memberikan edukasi kepada masyarakat. Kita sedang buat channel TV untuk OKOC Wellness TV. Mohon doanya juga. Terus kemudian kita ada program branding, Bapak Ibu. Nah ini saya tawarkan nih. Kita ada program branding, produk-produk yang produk dalam tanda kutip kita anggap sebagai produk terbaik, kemudian memenuhi standar, kemudian legalnya kuat, kemudian juga bisa dipertanggungjawabkan secara legal formalnya. Kita bisa branding menggunakan merek OKOC dan kita bisa fasilitasi sesuai dengan penggeraknya. Nah karena kita di OKOC Wellness, kita bisa membantu untuk membranding produk-produk yang berhubungan dengan produk wellness industri. Mohon doanya sebentar lagi kalau Allah tidak Allah mengizinkan, insya Allah kita akan launching produk OKOC Lemon. Nah mudah-mudahan OKOC Lemon ya Mas ya. Insya Allah mohon doanya Bang Edi. Jadi lemon ya suaranya hilang lagi. Mas Ketum. Yang prima karena kita tahu bahwa Bang Sandi ini setiap hari itu lari minimal 5 kilo per hari itu. Beliau melakukan itu. Dan salah satu konsumsi minuman wajibnya adalah lemon infused water lemon. Nah, jadi kita terintegrasi dengan beliau juga dan kebetulan kalau sekarang pas pandemik lemon termasuk salah satu bahan yang dianggap
bisa meningkatkan imunitas tubuh. Mohon doanya Bang Edi untuk program-program kita, dan kedepannya kita pengen banget nih bergandengan tangan dengan semua pihak, apalagi LSI nih, orang-orang luar biasa semuanya. Di sini ada Master Edi, ada Master EFT-nya, kemudian mungkin nanti juga ada pembina kita juga Pak Dr. Gigi Maulana Gatot, beliau co-founder Sujok, kemudian juga mungkin ada dari teman-teman yang lainnya. Kita ingin bersinergi, ayo bareng-bareng kita mengholistikkan Indonesia. Kita membawa pesan bahwa wellness itu sebuah peluang buat kita gitu. Jadi kalau orang berpikir think positif kan pasti efeknya positif. Ya, jadi Insya Allah. pemilihan kata rumah sakit pun dengan rumah sehat mungkin beda. Ya kan? Rumah sakit kesannya orang begitu masuk, aduh jadi sakit gitu. Tapi kalau rumah sehat, insya Allah sehat. Nah, makanya kita menggunakan istilah wellness center gitu. Jadi kita Ya, ya, Ketum. Suaranya dari saya yang hilang atau Ketum yang hilang? Ya, halo. suaranya? Oke, muncul lagi. Muncul lagi. Ya, alhamdulillah. Ya. Ketum, ini sebelum saya buka untuk sahabat LLC bertanya ya, boleh saya kasih ide nggak, Ketum? Boleh, gimana? Kan tadi kan Life Learning Club ini kan perlu mensinergikan ya, agar betul-betul memberi manfaat ini buat bangsa dan negara ini ya. Betul. Nah, salah satunya karena wellness ini itu bergerak dalam bidang katakanlah illness dan wellness. Tadi kan ada preventif, promotif ya, dan juga kuratif gitu ya. Itu bagaimana kalau kita bikin trauma healing ya melalui online? Itu kita berangkat dari Aceh sampai nanti ke Irian ya, keliling kita, tapi melalui online. Kita lakukan seperti terapi gratis gitu, karena healing itu kan, trauma healing itu kan kasihan ya. Dengan pandemi ini banyak sekali sahabat kita yang paranoid, tidak berani keluar, tidak berani dikunjungi ya. Nah itu kan kita kasihan sekali gitu loh. Nah, jadi bentuk nyata aktivitas dari wellness ini dengan gabung, karena di sini saya yakin mungkin ada teman-teman dari GISA, Gerakan Internasional Sehat Alami, itu kita bisa sama-sama, karena saya udah telepon ya Asati, itu Asosiasi Sales Travel, kemudian saya sudah kontak IABI, Ikatan Alumni Habibi, ya, mereka siap support nih. Nah, saya tinggal tunggu jawaban Ketum ini, saya todong ini Ketum ini. Siap nggak Ketum kita sinergi untuk bangsa ini gitu? Insya Allah siap. Ya, mungkin seminggu sekali atau sebulan 2 kali gitu ya. Kita lakukan terapi gratis online. Siap ya Ketum ya? Insya Allah, selama untuk kemaslahatan, insya Allah. Ya, kita malah tambah media untuk beramal jama'i kan, gitu kan? Baik. Ya. Insya Allah berjamaah itu berkah. Amin ya robbal alamin. Amin. Ini barakallah nih Ketum, luar biasa ini. Ya, baik Ketum, dari saya ini udah banyak pertanyaan. Coba kita buka pertanyaan kepada peserta kita hari ini, ya. Saya bacakan dulu ini Ketum. Ini udah ada di chatting ya. Ini kalau nggak salah dari Mbak Marni. Jenis kesehatan holistik bisa dijelaskan. Produknya apa sih? Itu kira-kira pertanyaannya Ketum. Silakan Ketum. Oke. Ya. Jadi memang kalau kesehatan holistik itu sendiri memang kan bahwa sehat itu bukan hanya benda atau obat-obatan saja. Ternyata sehat itu dipengaruhi oleh berbagai macam masalah gitu kan. Dan kita juga sudah meyakini bahwa yang namanya holistik itu adalah sebuah kesatuan, bahwa sehat itu adalah ya, betul. Tindakan terapi yang akan kita lakukan. Ya. Main pikiran, mungkin nanti ada terapi-terapi yang kayaknya. Ya, ini dari saya atau dari Ketum nih yang suaranya putus-putus ini? Tergantung nanti begitu kita lihat apa kebutuhannya, seperti itu. Baik Ketum. Jelas ya, alhamdulillah. Kemudian ini saya masih baca chatting nih sambil menunggu siapa yang angkat tangan. Untuk ya. Di fisik, ya. Di fisik bisa berarti untuk terapi, kemudian juga dengan mungkin obat-obatan yang berbasis alami. Karena memang
kalau kita bicara dari wellness sendiri, itu memang kan kalau bicara internasionalnya, wellness itu memang mulai dengungkan 1984 oleh WHO, di mana WHO waktu itu mengajak kepada seluruh dunia untuk program Back to Nature. Jadi kembali ke alam lah seperti itu. Makanya sampai saat ini sudah begitu banyak natural dokter di luar sana lah seperti itu. Jadi memang pendekatan luar biasa. Bahkan saya kemarin bicara dengan salah seorang teman, beliau pernah membawa anaknya berobat ke China, negeri Cina. Waktu itu kalau nggak salah malah pencakokan rahang kalau nggak salah, sampai itu seperti itu. Tapi pendekatan yang dilakukan di rumah sehat atau bisa dikatakan klinik di sana itu adalah gabungan dari medis dan holistik. Jadi di sana kalau di Cina kan terkenalnya TCM, Traditional Chinese Medicine, dan memang itu high standar benar, luar biasa standarnya. Jadi mereka menggabungkan. Jadi kalau pagi dia mengkonsumsi obat-obatan medis, mungkin siang dia mengkonsumsi traditional Chinese medicine, nanti malamnya dihentikan dua-duanya. Nah, itu yang saya dengar seperti itu. Dan memang di sana untuk traditional Chinese medicine itu luar biasa. Industrinya sudah luar biasa. Jadi saya katakan tadi, untuk jamu saja teh sakit itu mesinnya tuh kapasitasnya luar biasa. Dan mereka sudah menggunakan standar yang luar biasa. Itu untuk medisnya. Tapi kalau untuk soulnya dan main body mungkin malah sebenarnya saya harus tanya dengan Bang Edi nih. Kira-kira produk apa saja gitu nih. Gitu. Mungkin gitu apalagi? Ya, baik. Bagus sekali ini pertanyaan maupun jawabannya ini, alhamdulillah. Sambil menunggu yang lain, kalau ada mau tanya cukup diangkat tangan atau begini ya, dikasih kode atau angkat tangan ya. Ini ada lagi pertanyaan melalui chatting nih, Mas Ketum. Ini kalau saya lihat ini namanya. Saya baca nih. Ini Bang sebenarnya. Edi, saya baca nih. Saya menekuni Health and Wellness Coaching dan juga EFT. Gimana kontribusinya buat OKOC? Nah, ini gimana, Bang? Beliau ini latar belakangnya seorang dokter ya. Dan sekarang ini ya beliau mensupport sebagai sekjen di ICEP ya, Asosiasi Praktisi EFT. Ya. Silakan Bang, tolong dijawab Bang. Ini welcome banget nih. Kita terima kasih banget nih malah kalau Bu Dokter mau bergabung dengan kami seperti itu. Karena memang ini menarik ya. Jadi kalau kita bicara fakta di lapangan, kalau kita fakta di lapangan, masyarakat Indonesia masih tetap lebih percaya dengan dokter kan itu. Pendekatan dengan holistik itu jauh lebih dipercaya seperti itu. Nah ini kalau misalnya Bu Dokter mau gabung luar biasa. Isinya apa? Kita bisa bergabung. Nanti mungkin boleh sedikit cerita Bang Edi, bukannya promo nih. Jadi kita sedang menyusun sebuah semacam chain of wellness planner community. Jadi mulai dari pendaftaran di awal. Jadi pada saat orang mendaftar menjadi registrasi menjadi OKOC Wellness anggota kita, itu mereka masuk, kemudian otomatis mereka masuk ke dalam database kita. Kemudian kita nanti ada pelatihan. Pelatihannya macam-macam tadi, bisa pelatihan EFT, bisa pelatihan sujok. Nah, Ibu bisa jadi mungkin nanti Ibu kalau memang sudah mempunyai lisensi untuk melatih, terima kasih banget. Ini malah bisa menjadi mentor kita nanti. Ya, kemudian mungkin sujok terapisnya juga sudah ada, kemudian mungkin bekam ya, walaupun bekam nanti kita harus lebih bijaksana lagi menyikapinya karena ada PP 103-nya. Kemudian mungkin ada juga yang lainnya, kebetulan sebagainya seperti itu. Nah, setelah masuk di sana, nanti kita ada pelatihan. Nah, pelatihan ini pun nanti ada yang berbayar, silakan. Tapi ada juga yang tidak berbayar. Bisa gitu gimana? Nah, nanti karena kita harapkan, karena kita ingin pembentukan namanya wellness planner, kita berharap bahwa orang yang masuk ke sini pun bisa menjadi entrepreneur. Entrepreneur dalam artian mengeksplor jiwa wirausahanya, yaitu dalam bidang wellness planner. Nah, kalau misalnya EFT berarti terapis. Nah, ini kita bisa. Nah, di wellness OKOC Wellness kita kebetulan juga punya sekjen yang background-nya adalah profesional. Dia sudah 25 tahun di perbankan dan dia juga sekarang sedang ambil S3 doktor di UI. Nah, dia mewakafkan dirinya untuk menjadi business coach, khususnya untuk OKOC Wellness bagi teman-teman yang ingin men-scale up bisnisnya.
men-scale up bisnisnya, bagaimana mungkin bisa menjadi nanti bagaimana kira-kira dari bisnis yang mungkin rumahan bisa menjadi sebuah klinik, bahkan bisa menjadi lebih besar lagi rumah sakit, bukannya sebuah impian, itu bisa seperti itu. Nah, itu kita ada bisnis coach-nya. Terus kemudian kita juga mungkin bisa berkolaborasi nanti dengan kegiatan-kegiatan tadi, Master. Nah, setelah bergabung di situ, nanti kita akan masukkan ke Wellness Planner Community. Apa saja yang dapatkan Wellness Planner Community? Di sana nanti kita akan berikan semacam kailnya. Jadi kalau di sana, insya Allah kalau Allah mengizinkan, kita sedang membuat mobile apps. Kalau memang ini disetujui oleh PGO Pusat, ini akan dijadikan sebagai mobile apps kita. Tapi kalaupun toh ini tidak hanya untuk wellness saja, kita gunakan untuk wellness saja, insya Allah bisa kita gunakan untuk PPOB, kita untuk pembayaran listrik, pembayaran semuanya seperti kayak Indomaret seperti itu. Jadi ada Indomaret di tangan kita. Mohon maaf, jadi promo nih. Harus bayar Indomaret sama saya nih ya. Ya, jadi seperti itu di tangan kita. Kemudian ada juga produk-produk yang kita endorse. Yang jelas kalau tagline kita produk halalan toyiban, insya Allah mudah-mudahan kita usahakan seperti itu. Kita ada beberapa produk yang sekarang kita ada disinfektan, kita ada hand sanitizer yang berbasis water base, itu ada halal MUI-nya, jadi non alkohol. Ya, saya nggak mau berdebat apa sih bedanya alkohol dengan non alkohol, tapi jelas ini ada halal MUI-nya. Insya Allah ya bisa lebih berkah lah seperti itu. Kemudian ada nanti OKC Lemon, bisa jadi kita menjadi sebagai distributornya di situ. Ataupun mungkin nanti ada produknya lagi, mungkin yang lain lah seperti itu. Jadi semua produk yang kita endorse, kita akan berikan kepada teman-teman yang bergabung di Wellness Planner Community ini untuk, ayo disinergikan. Bisa dipasarkan, ataupun mungkin bisa bisa diakses seperti itu. Nah, ujung-ujungnya nanti adalah tadi, bisa jadi kita ikut pelatihan, ya mungkin taruhlah kayak Sujok, mungkin level 1-2-nya taruh 3 juta seperti itu kan. Mungkin level berapa? Nah, itu kita bisa gratis gitu dengan cara mungkin ya kita bisa produk kita pasarkan, ataupun mungkin kita juga bisa mengajak teman-teman latihannya. Mungkin seperti itu. Tapi tadi intinya sangat banyak bisa hal-hal yang bisa kita sinergikan. Begitu, Bang Edi. Baik, ya, alhamdulillah jelas sekali, Mas. Bang Edi, mohon maaf, saya ngomongnya gimana? kecepatan nggak nih? Kecepatan nggak ngomongnya? Biasanya orang otak kanan kayak gitu. Gitu ya, aduh. Harus pelan-pelan ya. Ya. Perlu tumak nina dikit ya. Oh gitu, siap. Pelan-pelan. Baik, ini Kang, Mas, ini masih banyak nih pertanyaan melalui chatting. Jadi saya baca chatting dulu ya. Nah, ini dari Bu Lindra. Bu Lindra ini yang saya bilang lagi dalam perjalanan menuju Jambi. Beliau tanya, bagaimana saya bisa berkontribusi untuk OKOC? Siap. Ya, yang jelas mohon maaf, Bu Lindra sendiri sekarang sudah menjadi anggota LLC atau FT? Ini gini, jadi LLC ini kan masih sosialisasi. Pendaftaran insya Allah akan dibuka pertengahan bulan ini. Tapi ya saya yakin, karena mereka ini adalah orang-orang yang positif, ya orang-orang yang ingin berbagi, insya Allah mereka juga member LLC, insya Allah. Ya. Siap. Ya, insya Allah Bu Lindra. Jadi kita di OKC Wellness itu punya moto. Setiap tempat adalah sekolah, setiap orang adalah guru. Jadi saya yakin Bu Lindra bisa menjadi guru yang baik untuk kita semua. Dan saya yakin ilmu-ilmu Bu Lindra akan sangat bermanfaat untuk gerakan kita ke depan. Dan saya juga meyakini bahwa beramal jama'i itu lebih powerful dibandingkan kita berjalan sendiri. Ibarat sapu lidi, kalau satu mungkin bisa gampang dipatahkan, tapi kalau kita bergabung, bersatu kita teguh, kan seperti itu ya, Bang Edi ya? Ya, betul. Ya. Insya Allah mungkin nanti Bu Lindra bisa berkontribusi dengan OKC Wellness. Nanti doakan saja mobile apps kita sudah bisa kita launching secepatnya. Nanti saya informasikan kepada Bang Edi gimana untuk cara akses mobile apps kita, dan otomatis langsung menjadi anggota dari gerakan OKC Wellness kita. Seperti itu. Baik, untuk jelas. Mohon maaf, untuk Jambi sendiri ini boleh sedikit cerita nih, Bang Edi. Maksudnya, saya punya histori sendiri dengan ini. Berapa menit lagi nih, Bang Edi? Masih lama. Oh, masih lama ya. Iya. Saya dulu sempat 3 minggu dulu di Jambi itu. Itu malah arah Darmasraya. Dulu tuh kalau salah saya di Serumbai. Saya di sana 3 minggu itu memang waktu itu sosialisasi kesehatan, memang menggunakan sebuah produk kesehatan. Produk kesehatan yang basis. Iya. Mbak Lindra ini sebenarnya orang Padang, lagi dalam perjalanan ke Jambi. Jadi dia bukan orang Jambi.
Oh gitu. Ya, 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 ya. Ah, Jadi orang Padang berarti pasti lewatnya Darmasraya pas itu. Lewatnya kita Serumbai kita gitu. kita lanjut ke jawab Ya, pertanyaannya dulu siap. aja Mas ya, Mas Ketum. Ya, Ini ada gimana? Mbak Aini ya. Mbak Aini ini domisilinya di Purwakarta. Dia bilang begini, siap nih Ya, Mas Ketum katanya mau gabung dari Purwakarta. Namun sekarang ya alhamdulillah. dia ini adalah masuk struktur di Gemawira. Nah itu Oh, gimana? siap, siap, Dia siap, juga siap, seorang siap. EFT practitioner. Jadi kalau Mas Ketum Siap. mau tahu, Mbak Aini ini anaknya Dr. Hussein. Oh, masya Allah. Ya, Ya, guru, guru, silakan. guru, guru kita juga ya. Ya, silakan Mas Ketum dijawab pertanyaan Iya, dari Mbak siap. Aini. Ya, Mbak Aini, jadi gini, di OKOC itu kita tidak ada aturan bahwa satu penggerak itu harus satu penggerak saja. Jadi dia boleh menjadi anggota di beberapa penggerak. Tapi kecuali mohon maaf untuk menempati posisi di BPH, Badan Pengurus Harian. Jadi mohon maaf, kalau misalnya Mbak Aini ini di Gemawira sebagai BPH seperti mungkin KSB lah ya, Ketua Sekretaris Bendahara, mohon maaf mungkin tidak bisa menjadi Ketua Sekretaris Bendahara di OKC Wellness. Tapi kalau untuk sama-sama gerakan ataupun menjadi sebuah anggota itu masih diperbolehkan. Malah kita dibuka. Dan Gemawira ini saya belajar nih. Gemawira ini kakak senior Bang Edi. Kalau Oh, OKC Wellness baru-baru nih, kita baru 6 bulan Bang Edi. Harus iya. belajar banyak dari Gemawira. Mereka justru lebih dulu ya bergeraknya ya. Iya, mereka lebih Iya. dulu, betul. Kalau malah saya harus belajar sama Mbak ini nih katanya. Tapi insya Allah Baik, siap. Siap. baik, siap ya. Berarti bisa ya. Nah ini Sangat Mas bisa. Ketum, ini ada Ya, komentar nih dari Mas Agus Utomo ya, Depok. Mas Agus Tomo. Oh iya. Beliau bilang Wah, gini, ya Mas Agus. tadi Gimana Mas Mas Agus? Mas Ketum katanya bilang tadi Cina luar biasa ya, tapi Ya, katanya Indonesia juga sangat luar biasa, betul. alam Betul. Indonesia yang berlimpah ya, Betul. itu bagus Betul. dong kalau dimanfaatkan untuk holistik. Nah terus Betul. dia tanya, ya, kerjasama dengan para ahli yang mana saja ini kalau holistik agar nanti kalau memang kedepannya perlu modal besar kan itu akan menjadi sesuatu yang juga sangat menjanjikan ya apabila memang Ya, diasuh oleh para peneliti ataupun para ahli yang betul-betul kompeten. Jadi betul. arahnya itu agar industri holistik Indonesia juga tidak kalah sama Setuju. Cina. Nah itu gimana Ketum menjawabnya Ketum? Siap. Ya. Mas Agus Sutomo. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Beliau ini sahabat saya, Bang Edi. Nah, ini beliau yang pegang UI nih. Oh, Makanya Masya untuk akademisi Allah. ini ya. Iya, Gini, Mas iya. Agus. Jadi memang saya katakan tadi tidak ada niatan untuk membesar-besarkan negeri Cina atau apa gitu. Tapi faktanya seperti itu. Dan kita bersyukur bahwa hikmah dari pandemi ini sudah mulai banyak perusahaan farmasi besar dalam tanda kutip, mohon maaf ya, farmasi besar yang tadinya fokusnya kepada obat-obatan farmasi dan tapi sekarang sudah mulai pada suplemen ataupun mungkin bisa dikatakan mungkin herbal lah seperti itu. Ya bahkan ada sebuah perusahaan besar yang berani menyebutnya bahwa sebagai pelopor herbal lah seperti itu. Dan memang itu faktanya. Dan saya katakan tadi 2005 saya ke Cina itu 2005 itu apa yang sekarang terjadi saat ini. Bahkan mungkin masih bagusan apa masih besar di sana ya. Tapi intinya kita sudah mulai itu. Jadi penerapan good manufacturing practices itu sudah dimulai tahun 2005 di sana di Cina. Tapi di sini mungkin baru sekitar 5-10 tahun terakhir ini kalau nggak salah ya. Mohon maaf kalau salah mungkin bisa dikoreksi. Tapi intinya sepakat Mas Agus, kita harus mendorong itu. Ya, ini tapi fakta kebetulan saya dari 2005 juga bergelut di bidang wellness ini. Memang kalau kita berbicara untuk meyakinkan teman-teman ya untuk menggunakan produk-produk holistik ini, memang perlu effort yang luar biasa. Karena apa? Memang kalau kita bicara masalah dalam tanda kutip obat, itu harus melalui proses-proses. Minimal ada uji klinis, sampai HCT, human clinical trial dan sebagainya. Dan itu mungkin memang yang selama ini belum bisa dicapai atau belum bisa dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan herbal. Terus belum lagi mohon maaf, walaupun saya juga pelaku di wellness ini, saya juga harus mengakui banyak teman-teman kita yang dalam tanda kutip aktivis herbal, terkadang memang kalau di lapangan itu sering overclaim. Ini loh, herbal kita begini, gini, gini ya Pak, seperti itu. Walaupun sebenarnya teori dasarnya betul.
Kenapa saya bilang betul? Karena herbal itu memang kelebihannya dia memang karena diciptaan Allah gitu kan, masuk ke tubuh itu dia akan mencari sendiri kan. Ya. Beda dengan obat. Kalau obat kan dia adalah posisi siapa yang sakit nih, dia hanya senyawa-senyawa kimia yang tujuannya untuk mencari bagian yang sakit. Nah, sedangkan kalau herbal itu adalah ciptaan Allah dari herbal tumbuh-tumbuhan yang memang tujuannya untuk lebih cenderung kepada revitalisasi sel yang rusak dan sebagainya seperti itu. Nah, ini tantangannya, Mas Agus. Tantangannya adalah, apalagi Mas Agus di dunia akademisi, tantangannya Mas seperti itu. Kita kalau masuk ke sana adalah memang kita harus ada uji-uji, kemudian kita harus ada penelitian yang memang bisa diterima oleh dunia kedokteran seperti itu. Jadi terima kasih kalau misalnya memang ada perusahaan-perusahaan ataupun ada pihak-pihak yang berani investasi seperti itu. Dan ini sudah mulai. Karena dulu orang mungkin pengusaha belum berani untuk invest ke sana karena memang dianggap belum ada pasarnya. Tapi Masya Allah ini berkah dari pandemi ini sudah kelihatan mulai. Malah berlomba-lomba perusahaan farmasi itu menciptakan produk-produk yang berbasis bahan alami. Mudah-mudahan harapan Mas Agus bahwa kita bisa dalam artian bukan seperti ya, karena Cina sendiri memang mereka sudah ribuan tahun. Mereka sudah mungkin ribuan tahun karena mereka sudah, dan itu sudah brandnya sudah kuat banget. Mereka sudah bilang TCM, Traditional Chinese Medicine. Itu sudah luar biasa. Mereka riset dan sebagainya gitu. Dan negara mendukung itu. Nah, kalau di Indonesia kan memang kita memang harus sadar diri juga gitu. Memang mungkin ya ini mudah-mudahan pemerintah juga untuk membuka kesempatan juga untuk bagus. Ya, baik. Terima kasih, Ketum. Boleh kita lanjut pertanyaan berikut, Ketum? Ya, gimana? Ini dari chattingnya Mbak Mulyasri ya. Saya menyimak penjelasan Ketum lebih ke herbal. Saya mau tanya, kalau gitu Mind and Soul di wellness itu seperti apa diaplikasikan? Mungkin perlu dijelaskan Ketum agar lebih jelas mungkin maksudnya apakah wellness itu juga menyentuh itu atau seperti apa? Termasuk tadi holistik itu apa sih? Kira-kira gimana Ketum? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi memang tadi seperti saya katakan, alhamdulillah kita berusaha Mind Body and Soul ini. Nah, ini kita terapkan di yang kita sebut tadi wellness center kita itu. Jadi apa yang kita lakukan di OKC Wellness dengan wellness center kita adalah berusaha memberikan sentuhan kepada orang yang membutuhkan, khususnya untuk perbaikan kesehatan, dengan pendekatan dibutuhkan. Tadi saya katakan tadi bisa jadi kalau memang di mind-nya ada masalah, ya pasti pendekatannya dengan menggunakan EFT. Terus kemudian kalau misalnya memang dia memerlukan sentuhan, berarti mungkin nanti menggunakan bisa dengan terapi dan herbal seperti itu. Dan soul-nya bisa juga kita mendekatkan ruhaniah seperti itu. Jadi ini kita gabungkan ke semuanya, Mbak, gitu. Nah, jadi dan kebetulan kita juga meminta bantuan dari pakar-pakarnya. Kebetulan alhamdulillah memang untuk saat ini kita memang baru dua bisa dikatakan gerbong besar yang bersinergi secara apa bisa dikatakan siap untuk agreement kita bergandengan tangan, yaitu dari EFT Center dengan hari ini dengan Bang Edi Iskandar sendiri, kemudian dengan Sujok Indonesia, melalui co-founder Sujok Indonesia, Pak Dr. Gigi Maulana Gatot. Kenapa memang saat ini kita memilih bermitra dengan dua ini? Karena memang kembali lagi, kesan holistik ini, ya kita tetap harus menghormati PP 103, bagaimana kita harus tahu diri, di mana posisi kita tidak boleh bertindak seperti medis seperti itu. Jadi pendekatannya adalah dengan EFT untuk mainnya, kemudian juga untuk terapinya bisa kita menggunakan sujok seperti itu. Mungkin begitu, Bang Edi. Baik, ya. Ini kayaknya
yang dari chatting udah habis ya. Silakan kalau ada yang mau tanya angkat tangan atau dikasih kode seperti ini. Silakan, kita masih ada waktu cukup panjang ini. Nah ini Mas Ketum, ini Alhamdulillah ada juga nih komandan saya nih. Wah, gitu. Ini saya panggilnya Komandan Ori Saptaji ini. Oh, siap. Salam kenal, salam hormat, Iya. Pak Ori. Pak Ori, saya di sini nggak panggil Bapak loh. Saya panggilnya jadi Mas Ori loh, atau Kang Ori. Kang Ori ada pertanyaan, Kang Ori. Silakan, Kang Ori. Kang Ori, ada pertanyaan, Kang Ori? Belum keluar suaranya, Kang. Suaranya off. Tadi saya coba nyalain, nggak bisa, Kang. Kang Ori? Nah, suaranya masih belum muncul tuh, Kang Ori itu. Ya, mungkin Kang Ori masih mencari-cari suaranya. Nah, udah on itu. Silakan, Kang. Kang Ori, silakan. Terima kasih Pak Edi. Saya baru masuk, jadi ikut aja dulu. baru pulang dari dari Halim, jadi baru buka ini, belum tahu nih ceritanya. Kirain udah Katanya lama. malah salah, malu-maluin aja. Maaf Kang. Saya pikir Akang yang paling ini ya, paling suka diskusi gitu, siapa tahu ada pertanyaan. Baik, saya kembali ke ini, Mas Eyang. Mas Eyang ada pertanyaan, Mas Eyang. Mas Eyang ini biasanya juga paling ini. Nanti ada Bang Ibrahim setelah itu ya. Silakan Mas Eyang dulu, setelah itu Bang Ibrahim. Silakan Mas. Suaranya belum muncul, Mas. Ya, silakan Mas. Masih belum muncul, Mas. Di chat Pak Edi. Kenapa? Bang Edi, Mas Kenapa? Eyang kayaknya nulis di chat deh. Oh, ada nulis di chat ya. Baik. Kalau gitu saya baca di chat ya. Coba saya cek di chatnya ya. Itu Mbak Ina di chat. Mas Eyang. Oh, ada Mas Eyang. Baik, saya bacakan ya Mas Eyang ya. Gini Mas Ketum, Mas Eyang tanyanya gini ya. OKOC Wellness ini apakah langsung berhubungan dengan manusianya atau penghasil produk yang bisa membawa makanan yang kita konsumsi sehat? Misalnya saya membina petani penghasil pestisida nabati. Apakah hal ini juga bisa masuk? Itu Mas, pertanyaan Mas Eyang. Silakan. Ya, terima kasih. Insya Allah, OKOC Wellness memang segala kegiatan yang berhubungan dengan wellness sendiri. Suaranya ada, Bang Edi? Iya, iya. Ada ya, terdengar ya? Ya, bagus. Nah, lanjut, ya, oke. Lanjut. Jadi memang itu termasuk juga. Jadi kita memang bekerja sama dengan beberapa penggerak seperti itu. Kita juga ada sekarang bekerja sama dengan beberapa teman yang juga aktif di OKOC Wellness sebagai produsen daripada beras non-residu. Jadi ini menarik nih, Bang Edi, bukan beras organik loh. Kenapa? Kenapa beliau bisa mengatakan itu? Karena beras organik itu ada definisinya kalau nggak salah nih ya. Walaupun masih 2 ppm kalau nggak salah gitu, itu masih dianggap sebagai organik. Tapi beliau ini luar biasa dengan temuannya. Beliau bisa menciptakan sebuah produk beras non-residu. Jadi sudah dicek di Sukovindo itu, ada 17 indikator, itu not detected semuanya. Dia sudah dapat pesanan sekitar 3.000 ton dari Uzbekistan kalau nggak salah itu. Nah ini sangat mungkin kita bisa bergandengan tangan, kita bisa bersinergi. Karena apa? Karena memang ya kita berharap memang kita ingin memberdayakan bangsa Indonesia. Jadi kalau misalnya kita punya orang-orang luar biasa, punya temuan produk ataupun punya yang kebetulan ini hubungannya dengan wellness, ya, termasuk wellness industri juga bisa kita naungi insya Allah, bisa kita bersinergi insya Allah. Begitu Bang Edi. Baik, terima kasih Mas Ketum.
Kita lanjut sebelum membaca chatting dari Mbak Ina ini dari Bang Ibrahim nih yang di Kalimantan. Silakan Bang. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ada dua. Pertanyaannya kapan dimulai? Dan yang kedua, wilayah Kalimantan sampai nggak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Jelas Ketum pertanyaannya. Yang pertama, Master. Kapan dimulai? Oh, Oke, siap. Dan wilayah Kalimantan bagaimana kalau dia Siap. ingin katakanlah jadi penggerak OKC Wellness di Kalimantan? Siap, ya. Ya, alhamdulillah, Bapak. Kalau untuk OKC Wellness sendiri, memang kita baru mulai 13 Januari 2020 ini. Dan kemarin dengan adanya pandemik itu memang cukup bisa dikatakan ada beberapa program kita yang memang tertunda seperti itu. Tapi memang tetap kita memang sekarang sedang mencari perwakilan-perwakilan untuk PW kita. Jadi struktur organisasi kita adalah PP, pengurus pusat, kemudian PW, pengurus wilayah, kemudian PD untuk pengurus daerah. Kita hanya sampai tingkat kota dan kabupaten saja. Nah, sangat terbuka sekali kemungkinan untuk bisa dikatakan menjadi sinergi kita. Syukur-syukur bisa siap untuk menjadi PW di Kalimantan mana nih? Kalimantan Barat atau Kalimantan mana seperti itu? Pengurus wilayah. Berarti menaungi untuk wilayah satu provinsi seperti itu. Kalimantan Timur. Insyaallah ya. Nah, nanti tinggal intinya sampai saat ini di Kalimantan Timur kita belum ada kandidat. Nah, kalau Pak Ibrahim siap, Pak Ibrahim setuju dengan platform organisasi kita, setuju dengan visi misi kita, setuju dengan kita bisa. Ya, Tunjukin Pak Edi aja. Siap, 86. Ya, baik. Jadi Mas Bang Edi, Mas Ketum, gimana Bang Edi? Bang Ibrahim ini Masya Allah ya, dia baru ikut kelas EFT ya, dan semangat sekali. Putus-putus Bang Edi? Ya, jadi saya ulangin. Agak putus-putus ya? Saya ulangin, Bang Ibrahim ini luar biasa, dia baru ikut kelas EFT dan kelihatannya dia langsung ingin jadi penggerak OKC Wellness di Kalimantan ini, ya. Mantap. Ya. OKOC. Ya, kita doakan. OKOC. Ya, Bang Ibrahim. Bang Ibrahim, ini insya Allah juga. Kebetulan Bang Edi ini pembina OKC kita gitu. Jadi kita pasti akan dibina nanti dengan beliau. Siap. Ya. Ya, ini lanjut lagi ya, Bang Ibrahim cukup kali ya. Ini ada dari Mbak Ina ini. Ini Mas Ketum, Mbak Ina ini Masya Allah ya, dia PhD-nya dari UK nih, dari United Kingdom. Dia bilang gini, Assalamualaikum, saya belum paham tentang OKOC, namun dari bincang ini saya melihat konsep yang holistik dan wellness. Kebetulan saya founder Global Holistic Care, gerakan pengembangan sumber daya manusia dengan menyentuh pendekatan holistik. Rintisannya pelayanan dan kediklatan dalam kesehatan ibu dan anak, kebidanan. Misalnya mengintegrasikan yoga, hipno, pijat dalam pelayanan kesehatan. Saya yakin pertanyaannya bagaimana sinergi dengan Global Holistic Care, Ketum. Silakan. Ya, terima kasih. Luar biasa. Terima kasih sebelumnya saya bisa mengenal Ibu. Insya Allah sangat bisa, Bu. Karena ini kembali lagi, ini kan kepada back to nature lagi, alami lagi. Kita nanti akan lihat platformnya gimana. Mungkin nanti saya pasti akan berkoordinasi dengan pembina kita, Bang Edi, yang kebetulan juga menaungi LLC di sini. Bisa jadi ini nanti bisa menjadi gambaran tadi karena di sini disebut ada apa ya, kebidanan sebagai kelahiran gitu. Ya, kita betul. yang saat ini di Depok sebagai penggerak Quranic Birth di mana pendekatan partus pada seorang ibu menggunakan pendekatan Al-Quran. Dan Masya Allah, kembali biiznillah, banyak beberapa pasien yang tadinya mungkin harus sesar, tapi Alhamdulillah, dengan izin Allah, bisa dengan ayat suci Al-Quran, bisa dengan normal. Mudah-mudahan, mungkin itu satu gambaran saja, walaupun kembali, semua atas izin Allah seperti itu. Tapi itu hanya saya kasih gambaran, bahwa untuk seperti itu bisa.
Jadi semua segala sesuatu yang berhubungan dengan holistik, kemudian menyentuh dengan pendekatan-pendekatan alami, insya Allah sangat bisa. Apalagi tadi Ibu pendekatan SDM, global, ini luar biasa. Sangat bisa Bu, insya Allah. Karena kebetulan Bang Edi kan juga backgroundnya SDM dan sekjen kita juga, sekjen OKCWNS kita juga sebelumnya beliau sebagai diamanai direktur dari sebuah HRD Hunter seperti itu untuk sebuah perusahaan grup besar di Indonesia. Ini saya yakin bisa berkoordinasi bersinergi karena salah satu bidang daripada wellness pun ada outsourcing-nya juga. Bukan begitu, Bang Edi ya? Insya Allah. Ya, alhamdulillah nih. Jadi Mbak Ina tertarik itu untuk sinergi ya. Satu Insya lagi Allah. nih, Mas Ketum. Sebenarnya pertanyaannya ke saya gitu. Namun ini kan ada Mas Ketum ya. Ini dari Bang Sadek ini. Dari Bang Sadek ini dia tinggal di daerah Ternate. Oh, Ternate. Dia bilang kalau di Maluku Utara sudah ada perwakilan atau belum, Mas? Belum ada, insya Allah. Mau ini kesempatan. Jadi saat ini memang yang ada kandidat itu kita baru di 4 provinsi. DKI Jakarta, kemudian Lampung, kemudian Banten, satu lagi Jawa Barat. Karena memang kembali kita memang baru mulai juga, kita perapihan juga, bahkan kemarin juga kita berusaha dalam artian mengokohkan dulu organisasi kita di pengurus pusatnya seperti itu. Karena memang ini benar-benar butuh orang yang siap ke lapangan gitu seperti itu. Tapi satu hal lagi memang evaluasi juga bahwa memang kita berharap bahwa walaupun kita melakukan tugas sosial, tapi kita berharap bahwa jangan sampai niatan kita yang baik ini menimbulkan ekses juga untuk mungkin kewajiban kita yang lain seperti itu. Karena memang pengalaman di beberapa penggerak ada seperti itu. Fokus kepada sosial, namun akhirnya kewajiban sebagai mungkin dalam tanda kutip mohon maaf ya, sebagai kepala rumah tangga itu akhirnya terabaikan. Nah, itu jadi akhirnya kurang baik juga gitu. Nah, kita pendekatannya kalau bisa kita bisa saling paralel, simultan. Kita sosial juga jalan, tapi sosial entrepreneur juga berjalan. Insya Allah, makanya itu yang dinamakan social entrepreneurship. Insya Allah Maluku Utara kalau siap, terima kasih banget nih. Kalau sudah siap di sini Pak Sadek. Pak Sadek, iya, makasih Pak Sadek sebelumnya. Iya. Kelihatannya ini loh Mas Ketum, Mas Eyang juga gimana, tuh, Mas Eyang juga nanya tuh, di daerah mana aja itu penggeraknya. Mungkin Mas Eyang juga pengen terlibat tuh. Gimana tuh Mas Ketum? Siap. Ya, tadi seperti saya katakan, kalau untuk kepengurusan kita baru ada sudah punya sekitar di tiga wilayah, yaitu PW-nya pengurus wilayah untuk tingkat provinsi ya, di Banten, kemudian di Jawa Barat, kemudian di DKI dan di Lampung ini. Ini kita sedang matangkan seperti itu. Kita tinggal buatkan SK-nya, kesepakatan itu. Selebihnya kita masih sangat membuka lebar. Cuma memang kita berharap sebelum gabung dengan kita, lihat dulu platform organisasi kita. Cocok nggak nih kira-kira value-value kita, visi misi kita, kan seperti itu. Karena kan nanti di situ nanti kita terbangun chemistry-nya. Nah, jadi kalau kita harus satu visi, satu misi, kemudian juga satu jiwa juga seperti itu. Mungkin begitu Bang Edi ya. Baik, jelas Mas Ketum. Ada lagi pertanyaan, kita masih ada waktu sekitaran 10-15 menit ini. Oh gitu, siap. Iya, itu pun kalau mau diperpanjang. Kalau tidak, kita sebenarnya udah cukup 1 jam. Tapi kita ada kemungkinan 1,5 jam ya. Tinggal pesertanya masih ada yang ingin bertanya enggak? Ini saya tawarkan ke Mbak Mulyasri. Mbak Mulyasri ada pertanyaan? Ya, silakan Mbak. Tolong dibuka suaranya, Mbak. Terima kasih banyak, Pak Edi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang baru mengenal OKOC Wellness ini, Pak. Dan saya lihat ini masih hanya baru di 4 provinsi. Nah, bagaimana kita mendapatkan biar kita tahu visi, misi, dan seperti yang Bapak katakan tadi itu, sehingga kita, apakah kita bisa join atau bagaimana? Karena saya punya rumah sehat kolbu dan itu di Sumatera dan di Pamulang, Pak. Nah ini.
Bagaimana kita bisa bersinergi untuk memang membantu. Tapi saya lebih ke sehat kolbu Pak, mind dan soul-nya lebih banyak. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu. Ya. Ya. Ya, Ibu, nanti insya Allah kita memang sudah menyusun, tinggal kita bakukan saja. Itu platform organisasi kita. Jadi nanti kalau misalnya ada Ibu berkenan, nanti kita akan serahkan platform organisasi kita seperti ini, kemudian visi misi kita seperti ini. Nah, baru nanti kemudian juga mungkin value-value kita seperti ini. Nah, nanti bisa dilihat di situ. Kalau misalnya memang cocok kira-kira dinilai, insya Allah kita bisa bersinergi Bu ke depan Bu, insya Allah. Intinya saya yakin niat kita baik untuk kebaikan, insya Allah akan dipertemukan jalannya juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Ya. Ya. Ini ada selamat datang, ada Pak Maulana Gatot, kebetulan pembina kita juga, alhamdulillah sudah gabung dengan kita. Beliau co-founder Sujok Indonesia. Background-nya dokter gigi. Selamat datang Pak Maulana Gatot. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, buat teman-teman LRC, sahabat-sahabat LRC, alhamdulillah. Bisa berjumpa nih, mohon maaf. Baru dari luar. Iya. Oke. Nanti insya Allah buat sahabat-sahabat LRC yang ingin bergabung bersama di OPOC Wellness, insya Allah kita siap untuk berbagi kebaikan dan mudah-mudahan menjadi jembatan kebaikan kita di dunia dan akhirat, insya Allah. Amin, 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 amin. Itu kira-kira Pak Ketum. Ya. Ya. Terima kasih Mas Dok, jazakallah ya. Baik, ada lagi. Nah, ini saya pikir komandan saya udah siap nanya nih. Komandan Ori udah siap nanya, siap bikin OPOC Wellness, Komandan? Oh, atau dia lagi tidak menyimak ya, karena dia baru pulang tadi. Ini ada yang muncul, ini ada Mbak Ade nih, Ade anak Asmara. Mbak Ade ada yang mau ditanya, Mbak Ade? Lagi menghilang juga ya. Baik, sebelum kita akhiri ya, ini ada pengumuman ya. Jadi pengumuman ini dari Life Learning Club. Ini sambil menunggu penanya ya, Mas Ketum. Siap. Kita Life Learning Club ini memang ke depannya akan menyiapkan beberapa beasiswa ya. Tapi sebelum kita launching ternyata sudah ada beasiswa yang segera diumumkan. Ini kerjasama dengan Life Learning Club. Ini saya bacakan ya, nanti saya kirim filenya. Mantap, mantap. Jadi beasiswanya itu tadi saya sudah buka filenya. Sebentar, saya buka filenya. Oh. Saya bacakan aja ya. Nanti saya kopikan filenya di chatting ya. Saya bacakan aja dulu ya. Jadi begini, ini ada beasiswa buat putra-putri yang tamatan SLTA ya. Itu sebanyak berapa orang ini ya. Dia tidak sebut sebanyak berapa orang, tetapi ada dia sebut 17 pemuda terbaik beasiswa akan menjadi beasiswa sarjana gratis, tapi juga bisa hafal Al-Quran ya. Jadi ini paket komplit. Jadi hafal Al-Quran 30 juz dan sarjana. Itu hanya untuk 17 orang merayakan kemerdekaan Indonesia ya, yang ke-78. Nah, ini saya kopikan ininya. Saya kopikan informasinya di chatting ya. Dan nanti apabila kurang jelas bisa ditanyakan ke kami di LLC atau langsung ke bagian pendaftaran ya. Nah, ini saya kopikan di chatting. Ya. Apakah sudah masuk di chatting untuk beasiswa itu?
Sudah masuk ya? Sudah, Mas. Sudah ya? Bang Edi katanya. Iya, Ya, sudah. Katanya. silakan itu. Ini kayaknya ada guru ini. Kita taruh di ruang tunggu aja dulu karena dari tadi berisik ya. Baik, perhatikan sahabat LLC, itu ada beasiswa. Kemudian yang lagi disiapkan lagi itu IABI yang kemarin sempat Mas Bimo mengisi acara kita, itu pun juga akan memberi beasiswa. Persiapan berangkat ke Belanda dan Jerman ya. Jadi gratis bahasa, baik Belanda maupun bahasa Jerman. Nah itu nanti saya lagi siapkan syaratnya buat anggota LLC yang punya putra-putri ya. Kalau yang SLTA lagi akan dicarikan beasiswanya di luar negeri, tapi kalau yang S1 itu ada dari LPDP, asalkan nanti syaratnya memenuhi ya. Jadi sebenarnya banyak sekali nanti fasilitas beasiswa buat sahabat LLC, baik buat diri pribadi karena nanti belajar melalui LLC, dan juga buat putra-putri kita untuk belajar. Itu Mas Ketum, kira-kira Mas Ketum. Siap. Baik, siap. nah biasa. ini Mas Ketum, ini Mbak Inanya udah muncul nih. Biasanya dia langsung dialog nih. Silakan Mbak Ina, gimana tadi global holistic care-nya? Biar ini juga Mbak Ina yang di Palembang ya? Bukan. Mbak Ina bukan. di Jakarta. Oh, Jakarta kira Palembang ya. Siap. Suaranya Mbak Ina belum dibuka. Ini Mbak Dok juga nih, Mbak Doktor. Mbak Doktor. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi saya ini tadi pas buka ya, ini juga. Jadi kok sepertinya kita satu filosofis gitu, satu filosofis karena memang. Amin, insyaallah. Amin. Iya, karena saya basic saya memang kebidanan ya atau midwifery dari UK, sehingga itu memang konsep dasarnya itu memang holistik ya. Kita memandang bahwa proses kehamilan, persalinan itu adalah bukan hanya proses fisik, tetapi juga proses perubahan tadi psikososial, culture, bahkan spiritualnya gitu. Nah, sehingga saya konsep dasarnya memang holistik. Kemudian saya juga karena mengenal yoga, kemudian ke Cina juga sama, saya dengan tradisional Chinese medicine-nya gitu. Jadi menambah keyakinan, terus saya juga beberapa seperti hipnoterapi, kuantum, dan termasuk EFT gitu. Jadi kebetulan saya memang mengembangkan semacam yayasan. Ini bro, ini kelahiran global. Iya. Sehingga saya mengembangkan pelayanan dalam arti pengembangan sumber daya manusia dan juga pelayanan juga kepada klien yang sifatnya itu adalah holistik, mengintegrasikan bahwa pelayanannya itu bukan hanya fisik, tetapi menyentuh psikososial dan spiritual tadi gitu. Maka sebetulnya saya juga baru ini merintisnya, karena selama ini saya tidak membentuk yayasan, tetapi lebih melakukan aktivitas-aktivitas untuk pendidikan kebidanan, kemudian juga untuk para tenaga-tenaga bidan yang yang ahli gitu. Tapi sekarang tahun kemarin saya sudah mulai merintis, tapi dengan COVID ini saya juga agak-agak tersendat untuk pelayanannya. Tetapi kalau untuk pengembangan sumber daya manusianya kita sudah mulai karena memang bisa melalui virtual ya. Makanya mendengar ini LLC, OKOC ya, OKOC ini saya lihat kok kita satu ini gitu, satu track on the track gitu, satu film. Saya juga tertarik integrasi. Kebetulan saya punya kliniknya itu adalah di ada dua itu di antara berhenti tidak mungkin bisa kita berkomunikasi, apalagi ini tadi kan ada senternya di Banten kan dekat juga gitu, jadi bisa nanti saya pengembangan di Banten, kemudian
karena banyak juga tadi holistik arah holistik juga dengan apa namanya sentuhan yang berbeda gitu. Ya kita juga sama gitu. Jadi kita saling memberikan penguatan gitu karena back to nature ya. Memang back to nature itu adalah karena kita saya filosofinya adalah apa? Sudah diciptakan sangat sempurna gitu. Jadi disitulah penguatan atau pemberdayaan dari tubuh manusia, pikiran manusia, itulah kekuatan yang paling utama untuk tadi wellness itu. Jadi makanya saya sangat familiar gitu. Walaupun ini baru pertama ketemu dengan OKOC, tetapi kok kita ada di frekuensi yang sama, iya. Insya Allah. Amin, amin, amin. Oh iya. Ya. Terima kasih Amin. Mbak Dok Ina. Bang Edi boleh saya tanggapi? Oh, justru itu perlu gimana komentarnya nih Mas Ketum? Silakan Mas Ketum. Waduh, saya senang banget nih. Saya senang banget Bu Ina. Ya karena kebetulan ini yang aktivis kita yang saya katakan tadi di Depok itu, beliau dengan keberaniannya beliau mendirikan sebuah yang namanya klinik Quranic Birth. Oke. Emang ini sempat heboh juga di Depok nih. Nah, ini kemarin sempat heboh juga nih. Sempat heboh juga. Ya, hebohnya kemarin seperti itu karena ya intinya perlu backup dari medis juga karena kebetulan penggerak kita ini beliau ini kan di bidan bukan dokter. Iya. Jadi kadang kalau misalnya kita berhubungan dengan dinas kesehatan gitu, ya mohon maaf, beda power bidan sama dokter gitu loh. Jadi kalau misalnya Bu Ina bisa di barisan kita backup lebih enak kelihatannya kalau jelasinnya gitu loh. Mungkin begitu. Mudah-mudahan kalau Bu Ina bersedia dengan barisan kita OKOC Wellness, terima kasih banget. Kita saling mengisi, insya Allah. Seperti tadi, kita pasti akan banyak belajar dari Ibu, pendekatan-pendekatan, kemudian juga ilmu-ilmu dari Ibu, seperti itu. Dan bukan nggak mungkin, di Depok juga banyak teman-teman yang sebenarnya bidan-bidan yang juga sudah punya kesadaran untuk mengenai holistik ini. Terima kasih Bu Ina atas saya katakan atas kesamaan frekuensinya dengan OKOC Wellness. Karena kebetulan saya juga sudah membuat buku ya berapa tahun yang lalu ya tentang salah satunya adalah tadi bagaimana pengaruh Al-Quran dalam persalinan gitu ya. Jadi salah satu. Dan sebetulnya kita seperti di Bandung itu ada balai pelatihannya adalah pelayanan tradisional. Jadi berbagai pelayanan tradisional, pelatihan-pelatihan alternatif itu sudah kita lakukan. Ya, jadi banyak pelatihan-pelatihan yang kita lakukan, dikembangkan. Jadi sebetulnya nggak masalah karena memang kita di Kementerian Kesehatan juga ada direktoratnya. Jadi ada direktoratnya sehingga diberikan kebebasan untuk berkembang dalam tadi natural siap dengan pelayanan yang komplementer. Ya, betul. Saling melengkapi Bu ya, berarti Bu ya. Betul. Iya, terima kasih banget. Waduh, Bang Edi senang banget. Mudah-mudahan ini salah satu hikmahnya kita LSC sore hari ini nih. Ya, betul. Amin. Itu gunanya saling belajar, saling mengisi, silaturahim. Yang dikatakan Rasul itu adalah membawa rezeki itu ya ini rezeki sehat dulu nih. Betul. Ya, rezeki sehat itu nomor 1 ya karena betul. Karena sehat itu juga hal yang utama begitu ya. Baik nih Mas Ketum, ini sebenarnya mau lanjut terus, cuma kan karena waktu ya dan juga saya tahu kesibukan Ketum yang cukup padat gitu ya. Jadi ini kita dari Life Learning Club sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Ketum. Jazakallah khair ya. Semoga nanti ke depan LLC itu bisa bersinergi. Tadi banyak sekali ya permintaan sinergi, dimulai dari tadi Ibu Indra, Bang Ibrahim, yang terakhir ini Mbak Doktor kita nih dari Bu Ina ya. Beliau ini sebenarnya juga di Departemen Kesehatan Mas Ketum.
Oh, Departemen Kesehatan, Iya, Bu Ina, dan, ya, dan mengenal alhamdulillah. kita karena beliau sudah selesai level 3 EFT ya, dan Masya Allah, Masya Allah, beliau Masya Allah. komit dan konsisten mengaplikasikan keilmuan yang Iya, beliau iya, udah iya, iya. pelajari. Nah itu Masya Allah, Masya Allah. menurut saya bisa itu dipertimbangkan nanti ke depan jadi salah satu pembina Insya Allah gitu. Ya. Siap. Insya Allah, Baik. sangat mungkin. Luar Baik. biasa. Sebelum kita foto bersama, kita tutup acara ini. Namun sebelum saya tutup, apa kira-kira wejangan 1-2 menit dari Ketum? Silakan Ketum. Apa kata-kata wejangannya? Ya, seperti tadi saya katakan, kita punya moto di OKC Wellness. Setiap tempat adalah sekolah, setiap orang adalah guru. Jadi OKC Wellness, kita berharap akan menjadi sebuah tempat untuk kita bisa bersekolah terus, peningkatan ilmu kita dengan guru-guru yang pasti setiap orang bergabung di OKC Wellness memiliki pengalaman, mempunyai kemudian mungkin bisa dikatakan ilmu-ilmu yang bisa di-share, dibagi. Intinya adalah, yuk mari kita bersama-sama bergandengan tangan, bersama-sama beramal jama'i, karena insya Allah beramal jama'i itu lebih berkah, dan beramal jama'i itu insya Allah lebih diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan niat tulus dan ikhlas untuk membantu dan memberikan kemaslahatan sebanyak-banyaknya kepada umat. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk manusia lainnya. Amin, Terima ya kasih Rabbal Alamin. dari saya seperti itu, Bang Edi, dan terima kasih, mohon maaf juga untuk semua teman-teman LLC kalau mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Saya ini pulang dari sini PR-nya langsung buka recording nih, karena banyak sekali catatan-catatannya. Terima kasih Bang Edi sudah diundang. Mudah-mudahan nanti kita akan bisa bersinergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam OKOC. Ya, kita foto bersama ya. Sekali ini kita coba salam OKOC kayak gini. Ya. Ketum, tolong dikasih tahu caranya. Nah, saya siapkan screenshot-nya ya. Ya, siap. 1, 2, dimunculkan semua mukanya, wajahnya ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Iya. Dengan demikian berakhir pula acara kita sore hari ini ya. Live Learning Club Talks, dan kami mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada narasumber kita dan para sahabat ILC yang menyempatkan waktunya untuk bersilaturahim, kemudian berbagi, dan juga tadi banyak juga memberikan pendapat ya, dan juga tadi banyak yang tertarik dengan apa yang dilakukan oleh gerakan OKOC Wellness. Semoga kegiatan sore hari ini mendapat ridha Allah, menjadi bagian amal soleh kita. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.